Siap, ini dia. Kita review kembali, yaitu bilet dari JTZ atau Titan ya, JTZ Titan, dengan kode 20 plus. Ini 2,5 in. Ini kita lihat di sini ada tercantum ya, low beam, high beam atau lampu dekat, lampu jauh. Dekatnya 50, untuk jauhnya sendiri 60, 6000 Kelvin ya. Ini warna. Terus seperti apa nanti, wattnya turun apa enggak kalau kita tes di atas 15 menit atau 20 menit, intinya di atas 10 menit gitu ya. Kita tes bersama, kita perhatikan bersama. Suhunya juga akan kita lihat nanti. Untuk looknya juga akan kita lihat ya. Look kita lihat, suhu kita lihat. Driver di luar ya, ini modelnya ya. Ini kalau kita perhatikan kok drivernya seperti apa ya, seperti WST nih. WST yang zaman dulu, JTZ. Nah, ada kodenya ya. Oke, ini dia, langsung ke cahaya malam saja biar nggak panjang lebar ya. Kita lihat dan saksikan bersama. Kita perhatikan bersama untuk wattnya dan looknya. Ini dia. Jeng 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 jeng, langsung malam ya. Oke, ini dia, langsung kita sambung posisi malamnya seperti biasa. Kita perhatikan waktu 19.27 untuk jajaran bawah, yaitu watt ya, wattnya berapa. Ini kita kasih arus dulu 19.27 ya untuk waktunya. Ini tingkat realnya berapa ya, kita kasih arus. Ini dia 1, 2, 3. Wih, cahayanya wih keren nih. Sebentar. Nah, ini berarti pusat titik tengah ini ya. Nah, ini udah jelas. Nah, ini udah jelas paling tengah, nanti ngetesnya di sini berarti ya. Ini untuk, nah ini kan posisinya, tapi tetap satu titik nih. Kita tes satu titik, nggak akan dua titik karena dia mempunyai sifat tebel tapi nggak signifikan. Tapi cukup merata. Ya pokoknya oke lah. Terus maju terus. Nah, udah situ boleh. Nah, nanti berarti kita ngukurnya di pas titik tengah ya. Nah, di area sini berarti. Nah, di area sini. Jarak 5 meter ya, sebentar kurang ke sini dikit. Ya udahlah, segini aja. Nah, sebentar. Kita ukur lagi. Untuk wattnya 52,8. Saya malah nggak merhatiin tadi. 52,8. Silakan perhatikan. Oke, jarak 5 meter, cahaya cukup mulus, kanan terisi, sebelah kiri isi, tengah juga terisi. Nyari sempurna, dibilang sempurna juga sudah boleh, karena benar-benar mulus gitu ya. 52 watt, 6, sekarang kita tes juga, mumpung masih di watt tinggi.
Oke, Kelvin yang kita dapat yaitu 2300 ya. Tapi kalau saya tadi kan ini di tes 5 meter ya, jarak 5 meter. Saya menduga ini di sini malah lebih tebel karena ini emang ada ya sifat tebel-tebelan sedikit. Sifat tebel-tebelan sedikit. Ini nih kelihatan. Tapi sih nggak begitu signifikan sih. 2300 ya. Nah, bener kan seperti yang saya duga, karena ini mempunyai ini tuh merata tapi ada sedikit tebel, tapi di tengah-tengah sini biasanya tebel-tebel kan di daerah tengah atas gini kan. Ini malah di sini di tengah-tengah. Nah, ini dia 3500. Ini menyerupai bilet apa ya? Saya juga lupa lagi, guys. Karena gonta-ganti ya. Coba kita goyang sedikit nih tuh. Nah, nih. Nah, ini ada punya tebel di tengah bayangan sedikit nih, bayangan ketebelan putih ini loh. Nah, ini tingkat tebelnya malah sini. Seandainya ini dijauhkan di jarak 5 meter tetap tinggi kalau menurut saya. Coba tes ya. Ini kan jaraknya sekitar 4 meter. Nah di sini. Ini jarak 5 meternya kan di sini. Yang 5 meter awal jadi jauh. Kita tes di jarak 5 meter cahaya pusat tengah. Ternyata kecil. Berarti malah tambah bingung. 1600. Kita balik lagi ke jarak 5 meter. Coba ke jarak 5 meter. Nah, ini aja. Nah, tapi kalau kita lihat secara langsung di sini itu ada tebel, tapi di sini malah kembali agak tipis. Di sini tebel, di sini kembali tipis. Cuman nggak signifikan gitu. Biasanya kan terlihat banget sangat seperti bulan gitu ya. Tapi ini enggak. Tuh enggak, dia cukup merata dia. Ini bagaimana kakak? Yang kita catat. Kayaknya kita catat juga tetap yang 5 meter, jarak 5 meter. Nah, 5 meter di sini tetap di kepala meteran ini 52,2. Tadi waktu berapa ya? Jadi lupa. Tadi kita ngetes berapa sih waktunya? 19.2 berapa? 28 tadi ya? 34 berarti 6 menit ya? Tuh ya, sekitar 6 menitan lah. Saya malah lupa. Soalnya kita nunggu harus 10 menit ke atas ya, 11 menuju 15 menit. 28 berarti baru 6 menit. Berarti kita nunggu sampai 38 atau 39 menit ya, 19.39 nanti. Coba kita iseng lagi. Posisinya tetap oke ya. Kita dapat 2600. Nah ini ya, jadi kita memang harus benar-benar diem dulu, jangan bergerak gini, nanti dia angkanya juga rubah-rubah. 2600. Nanti kita tes lagi kalau sudah menjelang 11 menit ke atas atau 15 menit ya. Ini kan awal-awal, nanti ada perubahan nggak yang terakhir mau kita catat gitu ya. Nanti silahkan lihat di bagian deskripsi ya. Kita tunggu sampai 10 menit dulu. 35 berarti 28 7 menit lah ya. 7 menit menjelang 8 menit. Bentar.
Kita tunggu sekitar 3 menit atau 4 menit ke atas lah. Nolnya kita ambil aja belakang. Wah keren ya, 52 stabil ya, 52 watt stabil dia ya, 52,2. Nah ini udah 39. Berarti udah 11 menit ya. Oke, posisi sudah 39 ya tuh. Berarti sudah 11 menit, 12 menit menuju 12 menit. Dan di sini juga 52,2 atau 52 watt tepatnya, karena komanya kecil. Nah ini koma 1 nih, turun 1 nih. Oh kembali ke 2. 52,1 nih. Tapi turunnya sangat susah sekali ya, karena posisinya udah berapa menit dia nggak turun-turun. Ini ada kemungkinan dia tetap 52 kemungkinan. Biasanya turunnya berapa, 1 menit bisa turun, tapi tadi udah berapa menit tapi nggak turun-turun gitu. Oke, sudah 12 menit menjelang 13 menit. Udah masuk 13 menit berarti. Oke ya, kayaknya sudah stabil. Mungkin kita cek kembali untuk look atau ketebalan cahaya yang akan kita catat nanti. Ya, kayaknya sudah nggak mau turun. Oke, siap.
Oke, ini dia untuk Sobat Super ya, 52,1 watt. Ini kalau kita perhatikan, tadi kan 2500, ininya turun, nah menjadi 52,0 kan, menjadi 2600, sekarang malah 2700. Semakin turun watt, semakin ketebalan cahaya semakin naik. Ini gimana ini ceritanya? Biasanya watt turun, seiring watt turun itu look atau ketebalan cahaya itu turun atau lumen. Nah ini malah naik, gimana ceritanya? Ini sangat unik sekali nih di dalam dunia perbiletan. Watt turun biasanya look turun, nah ini watt turun look naik, artinya cahaya semakin tebel. Bener ya, 2700 look. Jadi kita mengukur di sini nih yang tengah-tengah. Nah ini di tengah-tengah kuning, berarti kan di sampingnya kepala meteran ini ya. Nah di sini ya, berarti ya tengah-tengah ya. 2700, coba bayangin, keren doh. Oke, kita tes lagi ya. Oke, kita nolin lagi. Nah ini kita tes lagi. Ini kalau di depan ini kan jalan ini tuh, looknya kan jalan tuh. Nah ini ya tuh, kita ukur jarak 5 meter lagi. Saya sangat bingung. Tadi kan 52 watt, sekarang 51,9, berarti kan turun 1 digit nih komanya. Ini malah 2800. Berarti watt turun, looknya naik. Watt turun, tebel cahayanya nambah. Baru kali ini saya menemukan bilet seperti ini. Nah ini 51,8 nih sekarang. Tadi kan 0,9, sekarang 8, turun lagi. Ini kok malah semakin naik looknya. Jadi itu artinya tambah tebel. Coba ini ada pergerakan lagi ya. Posisi 43, berarti sudah berapa menit kita ngetes? Sekitar 16 menitan lah ya. Ya sekitar 16 menit. Ya 16 menit menuju 17 menit tadi. Kalau ini 45, berarti 17 menit menuju 18. Nah ini 51,8 masih turun nggak? Kok semakin turun mas semakin naik, ini malah membingungkan juga ini. Oke, kita off lagi ya, sebentar. Nah turun kan 51,7. Kok bisa gitu? Saya lebih fokus ke watt ya, saya tidak begitu fokus ke ampere. Ini ampere 3,8 atau 4 ampere gitu ya. Jadi ampere dari driver yang ada di sini, yang dipakai chip LED ini gitu ya. Jadi nanti artinya misalkan wah ternyata atau sahabat super yang mengalami kerusakan drivernya, berarti nyarinya yang 4 ampere gitu ya. Kalau 3 ampere ya nanti berpengaruh di ketebalan cahaya atau look. Kalau posisi ampernya kebesaran, misalkan pakainya 6, nanti lebih panas bodinya. Terus jangkauan dari usia chiplet nanti jadi kurang kalau ampernya tidak sesuai. Jadi diusahakan yang sesuai. Ini artinya pemakaian driver ampernya 4 gitu ya. Nah 51,6 tadi 2800 ya. Dari 51 watt 0,7 2800 semakin turun. Nah ini kita tes lagi, nambah lagi ini look. Jadi kalau kita hanya memandang seperti ini tidak ada perubahan sama sekali ya untuk ketebalan cahaya looknya. Tapi kalau kita lihat pakai ini itu lebih real ya, memang betul sih. Sebentar ini mau naik turun lagi ya. 51,6 kita sudah mengetes 46 ya, 46 waktunya berarti sudah 18 menit 19 menit.
18 menit menjelang 19 menit. Berarti ini kalau posisinya 51,6, mungkin kita nyatetnya masih bisa 52 watt sih. Kecuali 51,5 itu bisa kita catat 52 watt, bisa juga kita catat 51 watt. Kalau 51,4 itu nyatetnya 51 kita. Jadi lihat komanya dulu ya, lebih besar apa lebih kecil. Tadi mau turun lagi ya? Baru kali ini aku. Wah, posisinya 0,7 berarti, nah kalau sudah nggak mau turun berarti artinya dia sudah stabil. Nah, 0,8 itu artinya sudah menemui puncak stabil-stabilnya sebuah produk tersebut. Berarti 52 watt kita catat. Oke ya, sudah nggak mau turun ya, kita ada kemungkinan turun lagi nih looknya kalau ini kembali naik. Kita lihat looknya yang akan kita catat nanti di deskripsi. Looknya berapa, suhunya berapa gitu ya. Udah nggak mau turun, bahkan kembali normal. Oke, seperti yang kita duga, yaitu look kembali ke 2700. 2700 yang tadinya 28 menjadi 27 kembali, 2773. Ini kita catat 2700. Unik ya, buat turun look naik, buat naik look turun. Baru kali ini sayanya. Oke, ini nanti yang akan kita catat yaitu 2700 look. Kita sudah mengetes yaitu 49, berarti kita sudah mengetes 21 menit 22 menit. 2700 untuk look atau lumen atau ketebalan cahaya. Oke, ini yang kita catat nanti ya. Oke, sekarang 7 lagi. Karena sudah menemui puncak kestabilan dari sebuah produk yaitu Proji Billet. Sekarang terakhir kita lihat suhunya yang akan kita catat nanti. Ini layak dipasang di chrome aslinya reflektor lokal apa enggak. Nah, ini kita infokan juga ya. Oke, ini yang kita dapat yaitu 62 derajat Celcius. Ini kalau sudah mencapai 60 ini biasanya wadidonya wek. Sebelah kanan 64. Coba bagian belakang juga. Bagian belakang 63. Tapi ya 63 64 sih tapi ini. 65 lagi 65 ya. Oke, 63 karena ini bergerak-gerak soalnya. Tapi kemungkinan tetap 65 ini kayaknya. Coba ini dia yang bagian. Nah, kita nggak boleh begitu bergerak sih soalnya. Kalau bergerak ini soalnya. Ini bagian belakang ya. Nah, ini 64 derajat. Coba di bagian ke depan sedikit. Oke, tetap
64. Coba sebelah kanan lagi, tadi sempat 65 soalnya. Coba sebelah kanan sini. Oke, 65. Kok sebelah kiri cuma 64 ya? Biasanya kanan kiri harusnya sama ya. Ya paling yang kita cari 65 sih guys, yang tertingginya. Ini daerah belakang. Enggak, daerah belakang cuma 62 kok. Belakang ekor malah 62. Ini titik yang paling panas kita cari. 63. Oke, sebelah kiri 63. 63 sebelah kiri. 0,5 nih. Ada penurunan lagi tuh. Nah, ini juga ngaruh nih. Biasanya dipengaruhi driver dia. Kalau sini 65, wattnya 65 nih. Tapi kalau watt 65 ini panasnya sudah wah nih. Wadido nih, udah jelas. Jadi watt yang anget-anget kopi atau anget-anget kopi menjelang siap diminum itu derajatnya itu 51, 50 ke bawah. Kalau sudah menjelang 60 ini pasti wah. Kita tes aja ya. Seperti biasa, alatnya akurat. Wah, lumayan. Lagi. Agak ke depan. Lumayan. Oke. Kita bisa merasakan jari-jari kita. Jadi kalau dipasang tanpa bracket atau chrome aslinya dibobok langsung. Jadi kan ini nempel di chrome asli itu, terus dikasih plastik steel supaya kuat. Untuk reflektor lokal kita tidak menyarankan karena suhunya bener-bener kita prediksi pakai jari saja ini sudah nggak akan bener ini kalau reflektornya lokal. Kecuali pakai bracket. Oke, tetap oke saja. Karena dia ada perantara ya suhunya ya. Tetap oke. Tapi kalau untuk reflektor original dibobok langsung nempel di chrome-nya tetap aman. Dikarenakan reflektor original bisa mencapai 80 derajat maksimal ya itu ya. Udah tingkat paling tinggi. Sebelah kiri 63, sebelah kanan malah lebih tinggi ya. Ini 64. Tapi goyang tadi 65 ini kayaknya. Karena terlalu bergoyang-goyang kayaknya. Nah, tetap 65 ya. 65 derajat, 4 atau 65 aja. Karena bergerak-gerak ya. Oke, untuk suhu seperti yang barusan kita lihat yaitu 65 derajat panasnya wadidaw. Tadi kan posisinya kan 51,7,8. Untuk looknya kan terakhir tadi kan 2700. Coba kita tes sekali lagi. Kalau turun tadi kan sempat 2800 nih. Coba kita tes sekali lagi. Nah, kembali ke 6 lagi sih. Nih bener kan, kalau wattnya turun komanya yang 7 jadi 6, ini kembali 7 sih. 2800 lagi, sok. Ini yang dicatat 28 apa 27. Sedangkan ini naiknya di situ-situ. Yang ini aja kali ya. Enggak jadi 27 deh, 2800. Soalnya ini watt tetap 52 kalau watt. Watt 52 karena komanya lebih gede, 51,7. Look jadinya 2800. Mohon maaf gak jadi 2700. Untuk suhu tetap 65.
Itu yang kita dapat. Ya, sekian dan terima kasih. Posisi sudah malam. Kita mau beres-beres dulu ya. Oke. Posisinya sudah kita dapatkan untuk looknya 2800 buat 5,2 tetap karena ini 6767 komanya untuk suhu 65. Oke, sekian. Entar dulu. Kita sudah mengetes jauhnya belum? Belum ya. Dekat 51,7 atau 52 untuk lampu jauh 1 2 3. Untuk lampu jauh 63,1 63 aja, 63 dari 52 menuju 62,962 ya, berarti sekitar 10 watt lebih dikit lah ya, 10 watt lah kan itu turun tuh 0,4 ya, berarti 10 watt lah untuk lampu jauh. Selisihnya 52 62 gitu aja lah ya tuh, bener kan? Turun lagi 4 nya biasanya tuh, bener kan? Dekat 52 watt, jauh 62 watt. Nah ini sekarang kita agak jauh ya, posisinya 2800 lux, sangat keren dan sangat wah, cukup recommended banget. Nah ini ya untuk pagar juga sangat jelas sekali, sangat recommendednya bener-bener wah. Ini posisi kita mengetes sudah 30 menit ya. 30 menit. Biasanya orang ngetes cuma semenit. Kalau kadang nggak nyampe 2 menit udah aja. Jadi nggak begitu, realnya kurang ya. Oke, lampu jauh sangat jelas sekali pagar yang di sini. Hanya saja garisnya kuning ya, nggak biru ya. Kalau di sampingnya sini ada biru-birunya sedikit, kalau tengah-tengah kuning. Itu nggak jadi poin. Yang jadi poin itu ketebalan cahaya, meratanya, selebeonya. Lampu jauh 1 2. Wow. Untuk lampu jauh ngebukanya tidak terlalu lebar ya, hanya di bagian tengah, tapi tetap sudah cukup lebar kalau di jalan ke depan. Jadi sampingnya tidak ngebuka. Ngebukanya dari tengah tapi sudah oke dan wow. Nah, ini ada mobil dari belakang tapi lampu kuning, guys. Walah, nggak kelihatan malah. Jauh. Nah, ini silakan dilihat. Ini kan ada orang berjalan. Ini kalau lampu jauh, ini sangat jelas sekali. 1 2. Wih, kelihatan. Wih, ini seperti laser ya. Wow, ngeri sekali. Walah, ada orang. Untungan nggak lihat. Ntar kalau lihat kan silau. Waduh, lari-lari lagi. Jangan-jangan mau marahin saya lagi. Jangan lari dong. Waduh, bener nggak? Aduh, mami, ada yang jatuh. Hoi, halo Mas Gilang. Mas Gilang. Mau nasobo Mas Gilang. Oke ya, saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih untuk semuanya. Aduh, yaudah. Saya mau nyoba lampu jauh. Masih penasaran aku. Keren banget ya. Ada orang lewat sih guys sebentar. Ngetes lampu kok sampai 30 menit lebih. Setengah jam loh. Iya. Biasanya Batur ngetesnya cuma semenit, 2 menit. Oke, lampu jauh. Wih, wow. Gilang, itu lampu jauhnya sangat jos loh. Ada orang. Wih, lampu jauhnya bos. Wih, keren banget. Aduh, bener itu mah. Ini bener-bener 100 meter kayak nepi atau itu. Keren pokoknya mah. Oke ya, cukup keren. Di sini ada Mas Gilang. Nah, wow. Alah, ntar ada orang lagi. 1 2 3. Wah, aku sangat keren sekali lampu jauhnya. Biasanya kan lampu dekat tebel, lampu jauh kurang. Ini dekat bagus, jauhnya melalui tebel. Ini di bawah garis katawa terlihat lebih tipis dibanding jauh. Ini jauh nih. Nah, jauhnya lebih ngeri. Wow. Wah, bener-bener. Aduh, oke, sudah menjelang 33 menit, 34 menit ya. Ngetes sampai 34 menit hanya di sini. Ya enggak sih, mungkin orang lain juga ada yang dokumen sejam juga ada. Tapi kan lama-lama amat. Biasanya sih kebanyakan orang lama amat sih, ngapa sih naik energi. Enggak, kalau di kita supaya kita tahu tingkat realnya itu sampai di mana gitu ya.
Kalau dibilang recommended, sangat recommended. Nah ini penerangan jalan masih menyala, tidak gelap. Ini kalau di jalan gelap serasa punya jalan sendiri. Ya kalau jalan sendiri. Kalau ada orang lain pemakai lampu yang sama ya sama-sama oke. Oke, sekian dan terima kasih. Next informasi, next video. Kita sudah 34 menit, 35 menit. Nah ini ya anti silo ya. Kita kalau ke bawah, kita kan di atasnya garis cut off nih. Kalau kita berada, muka kita berada di area cahaya, silonya luar biasa. Ini kita lihat 1, 2. Nah ini silo. Jadi di area belakang lampu ini, nah ini kan ada orang, nggak kelihatan kalau kita silo. 1, 2, 3. Nah orang lain langsung samar. Nah itu dia. Jadi kalau untuk cahaya nggak boleh kena muka orang ya. Oke, udah malam. Udah, saya malah mundur lah nyampe Ciroyam lagi. 35